Shalom, selamat hari Minggu dan selamat berjumpa dalam persekutuan kita pada hari ini. Hari ini perdana gereja kita kembali dibuka sebagai tempat ibadah tatap muka. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat dan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan benar. Kiranya pandemi ini segera berlalu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil Indonesia. Liturgi yang kita pergunakan adalah liturgi BNKB, Banua Niha Kariso Protestan. BNKB merupakan persekutuan orang percaya di dalam Kristus dan yang telah hadir di Kepulauan Nias dan pulau lainnya di Indonesia, antara lain di Kota Medan, Padang, Pekanbaru, Batam, Kepulauan Riau, dan Pulau Jawa. Melalui kerja Badan Sending RMG Jerman sejak tahun 1865 dan Badan Sending NLG Belanda sejak tahun 1889. Hasil pekabaran Injil dari kedua badan sending ini telah membawa suku Nias, Ono Niha, dan suku lainnya keluar dari agama lamanya dan masuk ke dalam persekutuan kekristenan dengan sistem dan nilai-nilai Injil yang diterapkan dan diwarisi oleh misionaris. Pada tahun 1936, persekutuan orang percaya tersebut melembaga sebagai sebuah organisasi dengan nama Banua Niha Kariso Protestan, disingkat BNKP. Sehingga pada tanggal 27 September tahun 1865 dijadikan sebagai hari lahir BNKP. Persekutuan inilah yang menyatukan untuk pertama kalinya seluruh masyarakat Nias yang sebelumnya menyatu dalam ikatan Banua sebagai basis kemasyarakatan dan koalisi beberapa Banua di dalam satu wilayah. Demikianlah sekilas cuplikan tentang gereja BNKP yang pada hari ini kita akan menggunakan liturgi dari gereja tersebut. Saat ini marilah kita beribadah kepada Tuhan. Marilah kita datang ke hadapannya dengan kasih dan ucapan syukur. Jemaat diundang berdiri. Dan kita mengangkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 197. Buka mataku. Kasih
Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama mengawali ibadah kita tabiskan ibadah kita. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Silakan duduk kembali. Marilah kita bersatu hati di dalam doa syukur. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau kami jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baru. Oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Perjanjian Baru yang ditulis di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26 dengan perikop kebiasaan-kebiasaan salah dalam perjamuan malam. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini
Setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu Jemaat Tuhan di dalam Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama masuk dalam renungan firman Tuhan, mari kita bersama-sama merendahkan diri kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, Allah yang kami puji, kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan terima kasih karena anugerah-Mu bagi kami. Kasih dan anugerah Tuhan yang tidak pernah berkesudahan bagi kami, selalu baru setiap pagi. Kami bersyukur kepada Tuhan jikalau pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama duduk diam di hadapan Tuhan, kami berhimpun, bersekutu dan mempermuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kami akan bersama-sama mempersiapkan diri kami akan belajar kebenaran firman-Mu, urapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus dan memampukan kami untuk kami memahami kebenaran firman-Mu, dan kami melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami, sehingga melewati kebenaran firman-Mu yang diperdengarkan bagi kami, hidup iman percaya kami semakin dikuatkan di dalam Engkau. Pakai hamba-Mu sebagai alat di tangan Tuhan dalam kelemahan dan keterbatasan Tuhan perlengkapi. Demikian juga jemaat-Mu yang mendengarkan Tuhan persiapkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada pagi hari ini, Mazmur pasal 26 ayat pertama sampai 12 di bawah judul perikop doa mohon dibenarkan oleh Tuhan. Saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Dari Daud, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setia-Mu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbah-Mu ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, atas hidupku bersama-sama orang penumpah darah, yang pada tangannya melekat perbuatan mesum, dan yang tangan kanannya menerima suapan. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan. Bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Kakiku berdiri di atas tanah yang rata. Aku mau memuji Tuhan dalam jemaah. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Saudara-saudara, Bapak Ibu jemaat Tuhan di dalam Yesus Kristus, sedikit mengingatkan kembali tentang apa yang saya sampaikan dalam khotbah minggu pada tanggal 12 September. Bahwa tidak mudah untuk kita menyampaikan kebenaran, karena tidak semua orang mau menerima kebenaran. Itu sebab tidak semua orang juga mau memberitakan kebenaran.
Ketika melakukan sebuah kesalahan, semua orang, ketika orang ditegur, orang akan bereaksi, orang bisa marah, orang bisa tersinggung. Dan kita cenderung dalam diri kita membenarkan diri kita dan kita menganggap diri kita paling benar. Dan itu sebab begitu sulit bagi kita ketika ada orang lain yang mencoba mengkoreksi kita. Nah saudara, padahal sebetulnya kalau kita jujur, kita menyadari betapa tidak sempurnanya kita manusia ini. Manusia yang pada ini sangat rentan sekali jatuh dalam dosa, jatuh dalam kesalahan. Entahlah yang kita lakukan kesalahan dengan sengaja atau tanpa kita sengaja. Kesalahan yang mungkin kita sadari dengan sungguh-sungguh atau kesalahan yang kita tidak sadari sebagai sebuah kesalahan. Perkataan, tindakan kita mungkin bisa kita anggap sebagai sesuatu yang biasa, tetapi dalam pandangan Allah itu adalah dosa. Manusia ini diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang relatif. Itu sebab manusia tidak mungkin memutlakkan dirinya di hadapan Tuhan. Di dalamnya kita berhubungan dengan orang lain, dan itu sebab tidak mungkin tidak. Kita harus berhubungan dengan orang lain, berurusan dengan orang lain, punya urusan perkara dengan orang lain. Kita bukanlah kebenaran. Karena itu kita memerlukan kebenaran Tuhan. Kita perlu Tuhan, kita perlu kekudusan Tuhan. Kita mesti mengevaluasi diri kita, kita mesti meneliti kita, dan kita mesti memikirkan sikap hati dan hidup kita seperti apa di hadapan Tuhan. Dan disitulah kita membutuhkan suara kebenaran yang datang dari Allah untuk mengkoreksi kita. Jikalau ada sesuatu yang salah dalam hidup kita. Saudara-saudara, Bapak Ibu, di dalam Alkitab, Raja Daud itu pribadi yang terbuka, pribadi yang lembut, dia mau ditegur, dia mau dikoreksi, serta apa adanya di hadapan Tuhan. Itu salah satu sikap pribadi Daud yang unggul di hadapan Tuhan. Sikap hati seorang raja, kendati dia memiliki kedudukan yang tinggi, dia memiliki banyak hal, tapi dia mau Tuhan mengkoreksi dirinya, dia mau Tuhan meneliti hidupnya seperti apa. Nah, Daud sadar bahwa hanya Tuhan sajalah yang lebih mengetahui tentang kehidupan, bahkan sampai bagian yang terkecil dari hidupnya, sampai tempat yang tersembunyi sekalipun. Itu sebab Daud merelakan dirinya untuk diuji, merelakan dirinya untuk dicobai oleh Tuhan dengan maksud agar dibentuk untuk menjadi pribadi yang berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Mazmur pasal 26, Daud menilai dirinya telah hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau kita baca di dalam ayat 1 ketika dia berkata, aku telah hidup dalam ketulusan. Dan pernyataan ini sebetulnya bukan untuk memperlihatkan dirinya sombong, tetapi didasarkan fakta di hadapan Allah bahwa ia menjalani hidup bermoral, ayat 4. Dan dia seorang yang berkomitmen dalam ibadah kepada Tuhan, ayat 6-8. Dia punya komitmen. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup Daud, dia tetap menjaga hidupnya untuk kudus di hadapan Tuhan. Meski demikian, dia sadar bahwa tetaplah dia bukan pribadi yang sempurna. Dan dalam kerinduan untuk hidup di dalam kebenaran, untuk hidup kudus di hadapan Tuhan, dia sadar dia tidak mungkin mengkoreksi dirinya lebih dalam. Itu sebabnya Daud membutuhkan Tuhan. Daud sadar bahwa kendati dia sudah berada dalam posisi yang benar, tapi sangat mungkin untuk jatuh di dalam dosa. Karena itu Daud meminta Allah untuk menilainya. Karena Allah adalah hakim yang adil, Allah pasti mampu menilai, melihat dengan tepat dan benar. Dan Daud memohon belas kasihan Tuhan di dalamnya. Dia menyadari betapa rentannya hidupnya, meski dia sudah berusaha benar, sangat mungkin jatuh di dalam dosa dan kesalahan. Saudara-saudara, Bapak Ibu di dalam Tuhan, sebagai manusia, Daud sadar bahwa dia bukan orang yang sempurna. Bahkan seringkali melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan. Meski demikian, ia selalu berjiwa besar untuk menerima teguran dari Allah. Dia mau dikoreksi oleh Tuhan. Ketika dia berbuat dosa, ia dengan jujur mengakuinya di hadapan Tuhan. Dengan hati yang hancur, dia datang kepada Tuhan. Meminta pengampunan dari Tuhan, lalu kemudian bertobat. Kendati dia memiliki kedudukan yang tinggi sebagai orang raja, terkenal, memiliki kekayaan yang berlimpah, juga pasukan tentara yang kuat, tetaplah dia seorang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Jadi saudara-saudara, kerinduan di dalam diri Daud untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan itu membuat dia rela untuk ditegur, membuat dia rela untuk dikoreksi oleh Allah setiap saat. Bahkan ia memohon Tuhan untuk menyelidiki hatinya.
Sampai pada bagian-bagian terkecil dalam hidupnya barangkali ada yang tidak berkenan. Daud berkata, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan. Dalam pengertian yang luas, dia hendak berkata sebenarnya, nyatakanlah yang benar bahwa aku memang bersikap secara benar. Dan Daud dengan jujur rendah hati menyatakan fakta sesungguhnya hidupnya di hadapan Tuhan. Bagaimana sikap hatinya, apa sesungguhnya yang ada di dalam hatinya, dan bagaimana dia berhadapan dengan Tuhan. Jadi singkatnya Daud mau berkata, saya bersih di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan saya bersih. Ini bukan kesombongan, tetapi satu kejujuran yang rendah hati dari Daud di hadapan Tuhan. Dia mengakui fakta hidupnya. Itu sebab dia meminta Tuhan menguji hatinya, menguji dirinya, menyelidiki agar Tuhan memeriksa hatinya. Apakah dia mencintai apa yang Tuhan cintai? Dia meminta Tuhan memeriksa hatinya, apakah dia punya sikap hati yang benar sebagaimana orang yang harus hidup di dalam Tuhan atau belum. Dia meminta Tuhan memeriksa hatinya, dan Daud meminta kepada Tuhan, selidiki hatiku, batinku, kalau ada serong sekiranya Tuhan arahkan kembali sehingga jalanku benar. Tuhan periksa hatiku, sikap hatiku benar atau tidak di hadapan Tuhan. Nah, yang ingin saya katakan dalam perenungan kita pada kesempatan ini, Bapak Ibu Saudara, saya ingin sampaikan dalam khotbah ini bahwa setiap orang, Bapak Ibu Saudara, harus punya waktu untuk bergumul dengan Tuhan secara pribadi, untuk meneliti sikap hati kita, tindakan kita di hadapan Tuhan seperti apa. Kita harus punya waktu untuk bergumul di hadapan Tuhan, Tuhan meneliti hidup kita. Sebab ada dosa yang kita sadari, kita lakukan, tetapi ada bagian-bagian dalam hidup kita yang kita tidak sadari, dan itu membutuhkan kuasa Tuhan yang menerangi kita untuk meneliti hidup kita seperti apa di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam perjamuan kudus yang sebentar akan kita ikuti bersama-sama, perlu sekali bagi kita untuk meneliti diri kita di hadapan Allah. Mari kita meminta kepada Tuhan untuk menyelidiki hidup kita. Kalau ada sesuatu yang tidak beres di hadapan Tuhan, mari kita akui dengan jujur. Jika ada dosa dan kesalahan, kemarahan, kebencian terhadap sesama, mari kita mengampuni di dalam diri kita. Dan ini perkara yang sangat penting sekali, sebab kita berhadapan dengan Allah yang hidup. Allah yang mengenal kita secara pribadi, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dalam perjamuan kudus, bersama-sama kita mengingat apa yang Tuhan lakukan bagi kita. Sebab melalui perjamuan kudus yang kita lakukan, kata Paulus di dalam pembacaan pertama, dia telah mati bagi penebusan dosa-dosa kita. Tubuhnya yang dipecahkan bagi kita, darahnya yang dicurahkan. Dan perjamuan kudus itu menjadi satu peristiwa momen yang penting untuk kita merenung kembali, untuk kita mengingat kembali betapa berharga dan mahalnya pengorbanan yang Tuhan lakukan untuk kita berdosa sehingga kita layak di hadapan Tuhan. Dan kita bersukacita karena kasih-Nya, kita memuji kebaikan-Nya. Kita mengingat kasih setianya dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu pada waktu kita datang menghampiri meja perjamuan kudus, bersama-sama kita harus memperbaharui komitmen kita di hadapan Tuhan. Dan perjanjian kita di hadapan Tuhan. Kita senantiasa diingatkan apa yang harus kita kerjakan dan kita lakukan bagi Tuhan dan juga bagi orang lain. Perjamuan kudus itu mengingatkan kita supaya kita tidak menjadi pribadi yang egois. Perjamuan kudus mengingatkan kita supaya kita tidak tertuju kepada diri kita sendiri. Perjamuan kudus itu selalu membuat kita mau memberi, membuat kita berkorban, melakukan apa yang terbaik di hadapan Tuhan dan sesama kita. Mari kita meneliti diri kita dengan jujur di hadapan Tuhan sehingga perjamuan kudus ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Tuhan memberkati. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sakramen perjamuan kudus adalah penetapan dari Tuhan sendiri untuk memperingati kasih dan anugerah Allah yang sungguh luar biasa.
yang dinyatakan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya untuk keampunan dosa kita. Sakramen perjamuan kudus merupakan tanda dan materai bahwa kita adalah anak-anak Allah yang telah ditebus dengan tubuh dan darah Yesus sendiri. Melalui perjamuan kudus ini kita menyatakan syukur dan mau hidup di dalam pengasihannya. Di tengah berbagai penderitaan dan kesulitan, perjamuan kudus kiranya menghibur dan menguatkan kita, kiranya membangun dan menguatkan pengharapan kita akan masuk dalam perjamuan anak domba Allah di dalam kerajaan yang kekal, sebagaimana firman-Nya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu marilah kita dengan penuh kerendahan hati menghadap Tuhan, mengaku dosa-dosa kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang maha besar dan pengasih, kami yang berdosa ini menyadari bahwa kami tidak sepantasnya menghadap hadirat-Mu oleh karena dosa-dosa kami. Kami sering melanggar titah-Mu, baik dalam pikiran maupun dalam ucapan dan perilaku kami setiap hari. Kami tidak sanggup menghitung dosa-dosa kami, sebab tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu, ya Tuhan. Amin. Saya mempersilakan Bapak Ibu Saudara untuk mengambil saat teduh sejenak untuk bisa berdoa masing-masing di dalam hati. Saudara-saudara, dengarkanlah berita pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembali kepadaku sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kiranya oleh anugerah Allah, perjamuan kudus ini menguatkan iman kita. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan mulut dan hati kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Tuhan kita, yang dikandung dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang terkasih, supaya kita dapat mengikuti perjamuan kudus ini dengan semestinya, sehingga kita beroleh pengampunan dosa, kekuatan dan penghiburan, serta hidup berpengharapan, marilah kita memeriksa diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Kini saya akan bertanya kepada saudara-saudara sekalian, apakah saudara menyadari dosa saudara lalu merendahkan diri, menyesal dan mencari keampunan dari Tuhan? Apakah jawab saudara? Apakah saudara sungguh-sungguh percaya bahwa dosa saudara diampuni oleh Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan hidup kembali? Apakah jawab saudara?
Setiap orang yang merasa berbuat demikian dalam hati dan hidupnya tentu akan diterima Allah dan layak duduk serta dalam perjamuan kudus dari anaknya Yesus Kristus. Namun jangan anggapan bahwa kita baru boleh ikut perjamuan kudus kalau kita sudah sempurna dan tidak berdosa lagi. Kita mengikuti perjamuan kudus ini bukan karena kita sempurna, tetapi karena Kristus telah mengampuni dosa kita. Namun kita harus selalu berupaya melawan segala keinginan jahat dan hidup taat menurut kehendaknya. Maka kita yakin biarpun dosa dan kelemahan masih ada di dalam kita, tetapi Allah menerima kita dalam anugerahnya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak semua silakan berdoa masing-masing di dalam hati. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam tak kala ia diserahkan itu, diambilnya roti dan setelah mengucap doa syukur ia membelah-belah roti itu dengan tangannya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Begitu juga setelah makan, ia memberikan piala anggur itu kepada mereka dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak semua, ingatlah akan sabda Tuhan Yesus Kristus. "Datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan yang merasakan beratnya beban. Aku akan menyegarkan kamu. Marilah dengan sukacita karena segala sesuatu telah tersedia." Bapak, Ibu, jemaat Tuhan, silakan berdiri masing-masing mempersiapkan roti dan anggur dan bersama-sama. Ambillah, makanlah. Inilah tanda dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah diserahkan karena dosa kita. Ambillah, minumlah. Inilah tanda dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah ditumpahkan untuk keampunan dosa kita. Kiranya tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang kudus dan mulia itu menguatkan dan memelihara saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, saudara, silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara, mari kita merendahkan diri kita bersama-sama. Kita bersatu di dalam doa, kita menaikkan syafaat kita. Allah Bapa di dalam surga, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, pujian, syukur, dan terima kasih kami kepada Tuhan. Jikalau pada kesempatan ini Tuhan berkenan berbicara kepada kami, dan kiranya seluruh kebenaran firman Tuhan yang diperdengarkan bagi kami beri hikmat, beri kekuatan kepada kami untuk kami melakukannya di dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih untuk anugerah keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami, dan bersama-sama dengan sekalian sidang jemaat-Mu, kami sudah mengikuti seluruh rangkaian perjamuan kudus pada kesempatan ini. Kiranya melewati perjamuan kudus ini, hidup iman dan percaya kami semakin dikuatkan di dalam Engkau. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kami menaikkan doa kami. Kami berdoa bagi seluruh sidang jemaat Tuhan yang berada di jemaat Getsemani ini. Bapa di surga, Tuhan berkenan memberkati seluruh jemaat-Mu dalam kehidupan keluarga rumah tangga mereka masing-masing.
berkat, sukacita, dan bahagia, kekuatan iman dan pengharapan yang Allah limpahkan dalam hidup mereka. Dan Allah sendiri yang menjadi pemimpin, menjadi kepala dalam kehidupan keluarga rumah tangga mereka. Diberkati oleh Tuhan jemaat-Mu, mereka sebagai suami istri dengan cinta dan kasih. Kasih Allah yang menguatkan kehidupan rumah tangga mereka. Kasih Allah yang senantiasa menuntun mengarahkan hidup rumah tangga mereka. Sehingga keluarga rumah tangga jemaat-Mu tetap kuat kokoh dibangun di dalam Engkau. Bapa di surga, Tuhan memberkati jemaat-Mu sebagai suami, sebagai istri. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan mereka untuk dapat terus berjalan, membina, mengelola hidup rumah tangga mereka. Sehingga melewati kehidupan keluarga rumah tangga yang mereka bina, mereka bangun, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Tuhan memberkati jemaat-Mu dalam segala bidang pekerjaan karya yang mereka lakukan. Apa yang sudah Tuhan percayakan kepada mereka, biarlah kiranya mereka dapat bekerja, mengelola dengan jujur dan bertanggung jawab, melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, dan melewati apa yang mereka kerjakan dan upayakan. Tuhan mengurniakan berkat-Mu, sehingga mereka menikmati kecukupan bahkan kelimpahan dalam kehidupan keluarga rumah tangga mereka. Bapa di surga, Bapa dalam Yesus Kristus, diberkati jemaat-Mu dalam segala cita-cita, harapan, dan pergumulan dalam hidup mereka. Tuhan mengetahui apa yang terbaik bagi hidup mereka. Kami percaya Tuhan merancang juga segala perkara yang indah dalam hidup mereka. Bapa kami di dalam surga, pelihara dan lindungi jemaat-Mu dari segala celaka mara bahaya. Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan senantiasa, dilindungi dari segala sakit penyakit. Bahkan Tuhan juga menopang iman dan percaya kehidupan sidang jemaat-Mu, sehingga dalam keadaan apapun hidup yang mereka jalani, mereka berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Bapa kami di dalam surga, Tuhan memberkati jemaat-Mu yang sudah lanjut usia. Tuhan memberkati kehidupan janda, duda, yatim piatu, fakir, miskin, orang telantar di segala tempat. Kasih anugerah kebaikan Tuhan yang menopang kehidupan mereka sehingga mereka tetap memiliki kekuatan, semangat, dan pengharapan di dalam Engkau. Bahkan kasih Tuhan yang kiranya berkenan memberikan kecukupan bagi hidup mereka, sehingga mereka menikmati kehidupan mereka, menjalani hari-hari mereka dengan penuh sukacita dan bahagia. Bapa kami di dalam surga, Tuhan menilik sekalian jemaat-Mu yang mengalami pergumulan dalam hidup mereka. Kiranya Tuhan menopang dan memberikan kekuatan dan kemampuan dalam hidup mereka. Demikian juga mereka yang bergumul oleh karena sakit penyakit yang mereka derita dan alami. Baik mereka terbaring di rumah sakit atau dalam proses pemulihan di rumah mereka sendiri. Demikian juga jemaat yang mengalami sakit oleh karena terpapar pandemi COVID-19 ini. Tuhan menopang hidup mereka sehingga mereka tetap memiliki semangat dalam kelemahan dan keterbatasan. Kuasa Tuhan berkenan dinyatakan. Tuhan memberkati seluruh perawatan, tindakan medis yang dilakukan, obat-obatan yang mereka minum, sehingga melewati itu juga akan mendatangkan kekuatan, akan mendatangkan kepulihan bagi hidup mereka. Dan mereka boleh pulih, boleh kembali berkumpul, bertemu bersama-sama di tengah-tengah keluarga rumah tangga mereka masing-masing. Bapa kami di dalam surga, kami mendoakan juga untuk jemaat-Mu yang bersukacita karena pertambahan usia dalam minggu ini, baik pertambahan usia dalam kehidupan pernikahan mereka. Kiranya dengan pertambahan kehidupan pernikahan mereka, hidup rumah tangga mereka semakin diberkati oleh Tuhan, dan apa yang diberkati oleh Tuhan diberkati untuk selama-lamanya. Demikian juga jemaat-Mu yang bertambah usia kelahiran mereka dalam minggu ini. Bila dengan pertambahan usia mereka, hidup iman percaya mereka semakin dewasa di dalam Tuhan, dan Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan, memberikan umur yang panjang. Hari-hari yang mereka jalani dengan penuh sukacita dan bahagia di dalam Tuhan. Bapa kami di dalam surga, Bapa dalam Yesus Kristus, kami mendoakan juga untuk kehidupan anak-anak kami dalam tumbuh dan kembang mereka. Tuhan memberkati mereka sehingga mereka bertumbuh dengan sehat secara fisik, bahkan juga secara rohani mereka. Sehingga dari sejak masa kanak-kanak mereka boleh mengenal, mencintai, mengasihi Tuhan. Diberkati remaja pemuda kami dalam perjalanan hidup mereka masing-masing. Kiranya Tuhan menuntun dan mengarahkan hidup mereka agar mereka menjadi orang-orang muda yang bertanggung jawab dimanapun mereka berada. Orang-orang muda yang bertumbuh mengenal, mencintai Tuhan. Diberkati mereka dalam dunia pendidikan yang mereka jalani. Diberkati juga dalam dunia pekerjaan yang mereka lakukan. Bahkan juga melewati apa yang mereka kerjakan. Tuhan mengurniakan segala perkara yang baik. Dan lebih juga Tuhan memberkati kehidupan orang-orang muda Tuhan, sehingga mereka menjadi orang muda yang hidup di dalam kebenaran bersama-sama dalam hidup mereka bersama dengan Allah. Bapa kami di dalam surga, kami berdoa Tuhan memberkati untuk seluruh pekerjaan dan penata layanan yang ada di Jemaat Getsemani.
Kami bersyukur berterima kasih karena Tuhan memimpin dan menolong kami, sehingga dalam segala situasi kondisi apapun gereja ini dapat terus berjalan, kendati dalam segala keterbatasan. Pujian kami bagi Tuhan, jikalau hari ini kami sudah mengawali proses ibadah secara tatap muka, demikian juga jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah secara online dari rumah mereka masing-masing. Tuhan menolong kami, Tuhan memampukan kami segala sesuatu yang kami kerjakan, kami lakukan dalam persekutuan kami, sehingga melewati persekutuan ini membawa sesuatu yang baik bagi hidup kami di dalam Tuhan, menumbuhkan iman dan percaya kami kepada Engkau ya Tuhan. Allah Bapa kami di dalam surga, kami percayakan kepada Tuhan seluruh pekerjaan dan penata layani yang ada di jemaat ini, baik kami para pelayan Tuhan, kami pendeta, penatua dan diakon, demikian juga ketua-ketua kategorial, para panitia, setiap pribadi yang Tuhan panggil, Tuhan pilih, singer, pianis, operator, sound system, multimedia. Tuhan berkenan memakai kami sebagai alat di tangan Tuhan, sehingga melewati keberadaan kami boleh menjadi saluran berkat bagi sidang jemaat-Mu. Tuhan menolong kami, memberikan hikmat, kekuatan, dan kemampuan, sehingga kami melayani Tuhan dengan sepenuh hati kami. Diberkati segala sesuatu yang kami perlukan sebagai penunjang bagi pekerjaan dan pelayanan yang ada di jemaat ini. Demikian juga Tuhan memberkati setiap pribadi, jemaat-Mu, donatur yang terus berbagi memberi, sehingga pelayanan di jemaat ini dapat terus berjalan dan di dalamnya kami mendapatkan kecukupan yang berasal dari Tuhan. Diberkati ya Tuhan Gereja Kalimantan Evangelis, baik dari tingkat sinode, resort jemaat, dalam seluruh pekerjaan dan penata layanan, sehingga dimanapun gereja ini berada menjadi alat di tangan Tuhan untuk memberitakan kabar sukacita dari Allah bagi kehidupan kami manusia. Bapa di surga, ungkapan syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan. Pada kesempatan ini juga kami bersama-sama akan mengumpulkan persembahan kami menurut kemampuan dan kerelaan yang ada dalam diri kami masing-masing. Kiranya Tuhan terima dan Tuhan berkati persembahan ini agar dapat dikelola bagi pekerjaan dan penata layanan di jemaat ini. Tuhan memberkati setiap kami yang memberi, bahkan yang belum sempat memberi, sedikit atau banyak. Bersama dengan persembahan ini, kami bawa diri dan hidup kami sebagai persembahan yang kudus dan berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini hidup kami di hadapan Tuhan. Perjalanan hidup kami 1 minggu ke depan, kami percayakan kepada Tuhan. Tuhan menuntun kami, Tuhan mengarahkan kami, dan kami hidup di dalam Engkau. Terimalah doa dan pengharapan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang diberi kesempatan kepada kita untuk menyerahkan persembahan kepada Tuhan, dan dengarkanlah firman Tuhan yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sementara kita menyerahkan persembahan, kita memuliakan Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363, Bagi Yesus Kuserahkan. Hidupku seluruhnya
Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan bersama-sama mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita minggu pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari di dalam damai sejahtera. Dan jadilah saksi Kristus dan hidupilah kasih dimanapun saudara berada. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Seluruh rangkaian ibadah minggu kita sudah berakhir. Kiranya Tuhan senantiasa memimpin memelihara kita dalam perjalanan kita 1 minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Siapakah aku di hadapan-Mu Tuhan, Kau curahkan cinta-Mu. Apakah artiku bagimu? Cinta-Mu setia selalu. Pantaskah ku menyambut tubuh darah-Mu karena banyak dosaku. Sering ku ingkari cinta-Mu dalam langkah hidupku. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahimanku, agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu. Jadikanlah aku istana cinta-Mu, tempat yang layak untuk bersemayam tubuh dan darah-Mu. Pantaskah ku menyambut tubuh darah-Mu karena banyak dosaku. Sering ku ingkari cinta-Mu dalam langkah hidupku. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahiman-Mu, agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu.
kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahimanku, agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta-Mu, tempat yang layak untuk bersemayam tubuh dan darah-Mu, tempat yang layak untuk bersemayam.